perubahan teknologi yang saya kira dulu digambarkan oleh Toffler luar biasa. Kemajuan teknologi itu mulai dari ditemukannya aja roda itu mengubah kecepatan manusia itu luar biasa, dari yang hanya bisa berlari kemudian bisa naik roda, kemudian jaraknya semakin lama semakin dekat di dalam perubahan-perubahan itu. Dan kita tahu sekarang kita sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan dulu untuk bekerja melalui rumah dan kemudian bekerja tanpa menurunkan produktivitas. Dan meskipun ada ancaman learning loss ya, di anak-anak usia balita dan 7 tahun batuta karena sekolah pembelajaran jarak jauh atau distance learning, tetapi itu tetap menjadi satu pilihan di masa pandemi. Begitu juga orang berbelanja, saya kira semua sudah dengan kemajuan yang luar biasa dengan cara-cara pembayaran mulai dari uang elektronik sampai kemudian e-wallet dan seterusnya. Pengguna internet di Indonesia meningkat 5 kali ya, dari tahun 2010 ke tahun 2020, dan kemudian yang memiliki HP yang kita kenal, telepon genggam, itu luar biasa naik 2 kali lipat dalam waktu 10 tahun. Meskipun memang kalau kita lihat secara individu, ada yang individu HP-nya 2 atau 3, tetapi setidak-tidaknya malah mungkin ada yang nomornya lebih banyak daripada jumlah orangnya. Kemudian kita mau tidak mau terpaksa didorong untuk mengalami atau melakukan sebuah transformasi yang secepat ini, dan transformasi itu tidak hanya berpengaruh kepada individu, tetapi juga berpengaruh terhadap negara, berpengaruh terhadap ekosistem. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa transformasi digital itu sudah sebagai sebuah keniscayaan, sebuah keharusan yang tidak bisa kita lewati lagi. Karena itu tidak ada jalan lain buat Indonesia untuk segera memanfaatkan ekonomi digital ini. Sayangnya Indonesia kalau kita lihat baru memberikan sekitar 0,7% ya dari ekonomi digital global pada tahun 2025 hitungannya. Mungkin Pak Ilham yang di One Dignas mungkin lebih tahu data terbarunya. Dan sebenarnya kita punya potensi ya terhadap PDB sekitar 9 sampai 9,5%. Kita lihat di sini kontribusi ekonomi digital berdasarkan negara pada tahun 2016, dan ini saya kira mungkin tahun 2020-21 angkanya sudah berubah. Persaingan antara China dan dengan United States cukup tinggi. Dia sudah masuk ke ranking kedua, dan saya kira sebentar lagi mungkin akan lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat. Potensi ekonomi digital tahun 2025 itu salah satu yang harus kita kita manfaatkan dalam rangka untuk melakukan transformasi ekonomi di Indonesia, dan juga sekaligus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena kalau kita tidak menggunakan, tidak naik ke punggung perubahan ini, maka kira-kira pertumbuhan ekonomi Indonesia itu hanya akan sampai di 3,1%. Padahal kita berharap di 5,2%. Saya meminjam beberapa tren digitalisasi di Indonesia pada tahun 2022. Kita lihat di sini dengan total populasi penduduk sekitar 277 juta, perangkat mobile yang terhubung ada 370 juta dan naik 2,9% dari tahun 2021. Pengguna internet sudah 204,7 juta, naik 4% dari tahun 2021. Pengguna medsos 191,4